Saya merasa terenyuh hati saya. Saya memantapkan diri waktu itu, memantapkan diri bahwa saya harus berkhidmah di Al-Fusa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Mafazah dalam acara Ngobrol Santai di Studio TV Al-Fusa. Sudah hadir di Studio TV Al-Fusa Kepala SMA Al-Fusa Bapak Muhammad Rizko. Iya, Mbak Nurul. Selamat datang di Studio TV Al-Fusa Pak Rizko. Iya, selamat datang. Bagaimana kabarnya ini Pak Rizko? Alhamdulillah, luar biasa sekali ini. Bagaimana kalau Mbak Nurul nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Rizko. Ya. Pak Rizko sekarang ini kesibukannya apa nih? Saya kesibukannya setiap hari saya kerja di Al-Fusa. Kemudian kalau di rumah saya ya bermain sama anak saya. Kemudian ya sedikit ngurusi kebun sedikit. Ya seperti itu. Kalau boleh tahu kebun apa Pak Rizko? Oh, kalau saya itu masih belajar menanam jahe merah kayak gitu. Jahe merah. Iya. Mantap sekali. Terus kemudian selain berkebun, hobi Pak Rizko itu apa kalau di rumah gitu, kesibukannya? Kalau hobi itu saya sebenarnya senang bermain bola. Wow. Senang olahraga juga ya Pak ya? Iya. Tapi kalau bermain bola saya lebih fokus ke futsal seperti itu. Biasanya kan kalau pecinta sepak bola itu kan ada pecinta klubnya juga kan Pak ya? Iya. Pak Rizko termasuk dalam tim mana ini? Klub yang Pak Rizko sukai, klub sepak bola? Kalau di luar negeri itu saya suka tim namanya Manchester United. Wah, MU ya. Kalau di dalam negeri berarti ada juga nih? Kalau dalam negerinya itu saya suka Arema Malang. Arema itu singkatan apa Pak Rizko? Arek Malang, singkatannya itu Arek Malang. Oh, Arek Malang. Arek itu kan kalau di Malang itu kan namanya bocah-bocah kayak gitu. Bocah. Sekumpulan arek-arek itu namanya sekumpulan. Oh, Kalau tidak salah sih seperti itu kalau tidak jadi salah. saya baru tahu hari ini loh Pak, Arema itu Arek Malang. Oh gitu ya. Kali ini saya akan mengupas tuntas kegiatan Pak Rizko di dalam Al-Fusa dan kegiatan di luar Al-Fusa juga. Siap Pak Rizko? Oke, siap. Oke. Pak Rizko pertama kali menjabat sebagai kepala SMA di Al-Fusa itu tahun berapa Pak? Saya menjabat kepala SMA Al-Fusa itu tahun 2019, tepatnya itu di bulan Februari. Waktu itu saya menggantikan kepala sekolah yang sebelumnya, karena kepala sekolah yang sebelumnya itu diterima menjadi PNS seperti itu. Berarti udah berjalan berapa tahun Pak sampai sekarang ini? Berarti kurang lebih ya sudah 2 tahun. 2 tahun, berarti awal 2019 ya Pak ya? Iya. Kemudian sebelum menjadi kepala sekolah, itu Pak Rizko jadi guru apa sih Pak? Saya pertama kali masuk di Al-Fusa itu pada tahun 2017. Waktu itu saya sebagai guru fisika. Saya waktu itu ngajar di SMA dan ngajar di SMK. Berarti Pak Rizko pertama kali mendaftar di Al-Fusa itu tahun 2017 ya Pak ya? Iya benar. Waktu pertama kali Pak Rizko mendaftar itu ada pengalaman apa Pak? Saya pengalaman menarik, biasanya kan kalau pertama masuk itu kan masih belum bisa beradaptasi, jadi masih malu-malu gitu kan Pak. Adakah pengalaman yang paling berkesan gitu loh saat pertama kali Pak Rizko datang ke Al-Fusa? Saya pengalaman pertama kali di Al-Fusa itu karena tadinya itu tidak tahu kalau Al-Fusa itu pondok pesantren waktu itu. Jadi ketika saya masukkan lamaran dan ketika
ikut tes pun itu ya pakaian saya itu belum sesuai aturan yang di Alfusa gitu. Nah itu menurut saya itu pengalaman yang apa ya, pengalaman yang menarik kayak gitu, Bu Nurul. Sebelum Pak Rizko mengajar di Alfusa, itu kan berarti Pak Rizko sempat mengajar di sekolah lain ya Pak? Iya, saya berarti lulus kuliah itu saya lulus kuliah tahun 2013, ya. Kemudian waktu itu saya mendapat apa namanya tawaran waktu itu di SMK 10 Semarang, waktu itu SMK Negeri 10 Semarang, untuk menggantikan guru yang sedang cuti. Waktu itu saya di sana hanya 3 bulan saja di SMK 10. Kemudian setelah itu saya mencoba melamar di SMK Tekmako Semarang, dan alhamdulillah saya diterima di SMK Tekmako Semarang. Itu berarti tepatnya bulan Januari 2014. Berarti saya di SMK Tekmako kurang lebih ya 3 tahunan lah sebelum saya hijrah ke Alfusa, seperti itu. Oh seperti itu. Jadi ada perbedaannya nggak Pak antara mengajar di Alfusa dengan sekolah lain? Kalau perbedaan sudah pasti ya Bu Nurul ya. Waktu itu kan saya mengajarnya di SMK negeri, kemudian yang satunya di SMK swasta, yang basicnya memang mereka itu tidak berasrama seperti itu. Jadi ya sangat berbeda sekali. Ditambah apa namanya ya, mereka kan rata-rata adalah kehidupannya itu kan di kota besar seperti itu. Jadi dari apa namanya, pertama dari sikap dan tingkah laku anak-anaknya, kehidupan mereka, kemudian ya di sistem sekolahannya pun ya juga berbeda, sangat berbeda sekali. Oke Pak Rizko, kan sekarang ini kan menjadi kepala SMA ya Pak ya. Itu dalam menyikapi kendala-kendala yang mungkin terjadi, itu bagaimana Pak Rizko dalam memimpinnya itu? Sistem kepemimpinannya seperti apa? Jadi saya waktu pertama kali diberi amanah untuk menjadi kepala SMA itu, yang pertama saya terapkan ya adalah kepemimpinan saya adalah kekeluargaan. Jadi saya menghindari apa namanya, menyalahkan teman-teman saya, teman-teman di guru-guru di Alfusa seperti itu. Jadi saling membantu. Kalau saya prinsipnya itu saling membantu. Misal ada guru yang kesulitan dengan masalah ini, nanti yang satu ikut bantu seperti itu. Jadi tidak saling apa namanya, itu urusan kamu ya berarti itu selesaikan kamu, tidak seperti itu. Jadi saling membantu seperti itu. Jadi dilakukan bersama-sama gitu. Iya, saling berkolaborasi lah istilahnya. Ya, bagus sekali. Pak Rizko kan pertama kali datang ke Alfusa itu 2017 ya Pak ya. Kemudian menjabat sebagai kepala tahun 2019. Itu bagaimana perasaan Pak Rizko saat pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah? Bakal nyangka nggak itu loh sebelumnya? Ya, waktu pertama kali saya mendaftar atau melamar di Alfusa itu, saya nggak kebayang akan menjadi kepala sekolah, itu nggak kebayang sama sekali menurut. Waktu itu ya saya hanya ya mengalir saja, karena waktu itu apa namanya, di Alfusa itu sedang membutuhkan guru fisika. Saya melamar, ya sudah, saya ikuti alur saja seperti itu. Lah ketika apa namanya, saya diberi amanah untuk menjadi kepala SMA itu, ya saya sangat tidak menyangka sekali. Dengan bisa dibilang itu dari tahun 2017 ke 2019 itu adalah waktu yang cukup singkat ya, kalau dibandingkan apa namanya, kepala sekolah yang di luar sana gitu loh. Mesti rata-rata itu biasanya
jaraknya paling tidak itu ada 4 tahun sampai 5 tahunan itu baru bisa menjabat sebagai kepala sekolah seperti itu. Jadi sebelumnya nggak pernah menyangka akan jadi kepala gitu ya Pak ya? Saya tidak pernah menyangka sama sekali. Itu alasan yang paling memotivasi Pak Rizko. Kenapa terbangun untuk berkhidmat di Al-Fusa Pak Rizko? Jadi seperti ini Bu Nurul. Waktu itu apa ya namanya ya? Dulu saya lulus dari SMP ya, lulus SMP itu orang tua saya, terutama bapak saya itu menginginkan saya untuk masuk di pondok pesantren. Dulu itu orang tua saya itu pengen saya masuk di apa namanya pondok pesantren di Simbang Kulon waktu itu. Nah, karena saya itu apa namanya ya beranggapan bahwa di ponpes itu atau di pondok pesantren itu pasti isinya anak-anak yang nakal kayak gitu. Jadi saya apa namanya tidak mau dimasukkan ke ponpes seperti itu. Nah, ketika saya diterima di Al-Fusa menonton pertunjukan haflah Akhirus Sanah waktu itu saya nonton di hari yang pertama. Di situ ada penampilan dari anak kelas 7 SMP kalau tidak salah waktu itu, kelas 7 SMP itu melafadzkan nadom Aqidatul Awam. Nah, waktu itu saya merasa terenyuh hati saya. Saya memantapkan diri waktu itu, bahwa saya harus berkhidmah di Al-Fusa seperti itu. Berarti alasan pertama itu karena Pak Rizko melihat penampilan haflah itu ya? Pertama kali terenyuhnya. Mungkin ya bukan penampilannya ya, tapi waktu itu saya itu ketika melihat anak-anak itu melafadzkan nadom Aqidatul Awam itu, saya dalam hati saya itu mungkin kalau saya itu mondok di Simbang kayak gitu, saya menuruti kemauan orang tua saya, mungkin saya sudah bisa seperti itu kayak gitu Bu Nurul, seperti itu. Jadi apa namanya ya, mungkin rasa kekecewaan dulu membuat tidak menuruti keinginan orang tua. Nah, itu saya balasannya ya saya harus berkhidmah di pondok seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak Rizko ya. Yeah. Al-Fusa itu kan nggak cuma SMA ya Pak Rizko ya. Ada juga SMP dan SMK. Terus bagaimana cara menyatukan prinsip dari setiap instansi tersebut itu menurut Pak Rizko? Menyatukan prinsip, ya kalau menyatukan prinsip itu mungkin memang berbeda-beda prinsipnya, tapi saya selalu ingat pesan dari pengasuh bahwa Al-Fusa itu empat itu satu itu empat. Jadi dulu pengasuh itu pernah matur bahwa di Al-Fusa itu ada pondok, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Ya, empat-empatnya ini adalah Al-Fusa. Jadi empat-empatnya ini tidak boleh ada yang berdiri sendiri, harus saling ya berkolaborasi seperti itu. Ya mau tidak mau walaupun prinsipnya berbeda-beda, ya sebisa mungkin kita harus saling bekerja sama, saling berkoordinasi. Misalnya ketika di SMA ada kegiatan, salah satunya adalah kegiatan misal kayak di penilaian akhir tahun seperti itu, PAT kayak gitu, kenaikan kelas, itu ya dari sekolah berarti harus berkomunikasi ke pihak pondok seperti itu. Jadi 4 itu 1, 1 itu 4 dan nggak boleh berdiri sendiri-sendiri. Gitu iya, ya, benar sekali. Oke, Pak Rizko, ini lebih enak jadi guru biasa atau jadi kepala sekolah sih? Waduh, itu pilihan yang sulit itu. Kalau dari tanggung jawabnya, kalau dari saya sih sebenarnya lebih senang menjadi guru biasa, karena ya itu apa ya, passion saya di situ. Kalau guru itu kan passion saya gitu.
Kalau menjadi kepala itu kan harus memimpin. Jadi itu saya anggap itu bukan passion saya, karena saya basicnya itu bukan seorang pemimpin yang bisa memimpin kayak gitu. Masih sangat jauh. Ya kalau disuruh milih ya saya milihnya menjadi guru biasa saja. Tapi terbukti SMA Alfusa sekarang lebih maju ya dipimpin sama Pak Rizko ya? Iya kan? Ya, kalau apa ya, jadi seperti ini Bu, suatu apapun lah itu dikatakan maju atau berhasil itu kan harus ada indikatornya. Nah, kalau menurut saya sejauh ini SMA Alfusa itu ya belum belum menunjukkan keberhasilannya atau kesuksesannya seperti itu. Itu menurut saya sendiri. Saya tidak tahu kalau menurut orang lain, tapi kalau menurut saya sendiri itu SMA Alfusa masih jauh dari kata berhasil atau maju atau sukses. Itu menurut saya masih jauh seperti itu. Masih banyak yang belum dicapai gitu ya Pak ya? Iya, tidak hanya yang dicapai, tapi masih banyak yang harus dipenuhi, ya masih banyak juga yang harus dicapai seperti itu. Kadang Pak Rizko itu kangen nggak sih ngajar di kelas gitu loh? Iya kangen, saya juga sesekali itu ketika misal ada guru yang berhalangan hadir, itu saya masuk ke kelas tersebut. Walaupun saya waktu itu ya tidak mengajar faknya saya di fisika gitu. Saya cuman ya bertanya-tanya sama anak-anak seperti itu. Terus Pak, bedanya Pak Rizko menjadi kepala sekolah dan kepala rumah tangga itu apa? Ini konyol sekali Pak pertanyaannya memang. Bedanya saya waktu kepala sekolah, menjadi kepala sekolah dengan kepala rumah tangga. Iya. Mungkin kalau di sekolah Pak Rizko galak, terus kalau rumah tangga Pak Rizko lemah lembut gitu, apa sama gitu loh, sama-sama tegasnya. Saya prinsipnya itu orangnya apa adanya Bu Nurul. Jadi ya saya di sekolah ya sama seperti saya di rumah, seperti itu. Cara memimpin saya memimpin SMA dengan cara memimpin di rumah itu menurut saya sih sama saja. Saya bukan tipikal orang yang suka marah-marah seperti itu. Mungkin saya orangnya lemah lembut kayaknya. Jadi menurut pandangan Pak Rizko sendiri ya lemah lembut? Iya seperti itu. Terus menurut Pak Rizko, jadi sikap yang patut dicontoh sebagai kepala sekolah itu sifat yang seperti apa? Atau yang lembut seperti Pak Rizko, atau yang tegas, atau yang galak mungkin? Kalau sifat atau sikap atau karakter, kalau sebagai pemimpin itu ya pemimpin itu harus memberikan tauladan seperti itu. Ya bukan hanya galak atau lembutnya, tapi ya sikap kita ya contohnya ketika kita ingin teman-teman kita itu disiplin, ya berarti kita sendiri yang harus disiplin kayak gitu. Kita dulu yang harus disiplin sebelum kita mendisiplinkan teman-teman kita kayak gitu. Pak Rizko itu lebih senang disukai atasan atau bawahan kalau disuruh milih? Disukai atasan atau disukai bawahan? Saya lebih suka disukai bawahan daripada atasan. Ya enak saja kalau disukai bawahan kayak gitu. Gimana ya penjelasannya ya? Tapi kalau misal disukai bawahan tapi nggak disukai atasan gimana? Nggak apa-apa sih menurut saya. Saya sih terserah. Saya in the flow aja, mengalir saja. Jadi itu adalah wewenang atasan saya. Atasan saya tidak suka terhadap saya, itu adalah wewenang atasan. Misalkan bawahan pun mau tidak suka dengan saya, itu adalah hak mereka juga. Saya tidak bisa memaksa bawahan harus senang dengan saya atau atasan harus senang dengan saya. Iya. Tapi kalau disuruh lebih memilih, iya. itu saya lebih senang disukai oleh bawahan daripada atasan. Oke. Terus
pengalaman menarik selama Pak Rizko memimpin di SMA Al Husa ini apa Pak? Masih pengalaman yang apa Pengalaman menarik ya. atau Kalau pengalaman menarik mungkin waktu itu itu tapi sebelum saya memimpin itu ya. Waktu saya sebelum menjadi kepala SMA sih. Waktu itu waktu SMA Al Fusa itu dapat dapat jatah untuk diakreditasi waktu itu. Itu kalau tidak salah tahun 2018 bulannya Agustus kalau tidak salah waktu itu. Nah, waktu itu benar-benar semua guru, baik itu tidak hanya guru SMA-nya saja, tapi dibantu dari SMP dan SMK. Nah, waktu itu kita bekerja sama, itu menurut saya itu adalah pengalaman yang menarik waktu itu. Jadi di dalam satu yayasan kita tidak istilahnya itu tidak cul-culan kayak gitu. Walaupun SMA Al Fusa itu dapat jatah akreditasi, tapi instansi yang lain SMP dan SMK ikut membantu seperti itu. Seperti tadi kata Pak Rizko, bersama-sama gitu ya. Iya, seperti itu. Al Fusa. Kemudian Pak Rizko kan sudah berkeluarga ya Pak ya. Ini bagaimana Pak Rizko membagi waktu antara urusan keluarga dan juga sekolah? Membagi waktunya ya. Ya saya itu pada prinsipnya ketika bekerja, waktunya bekerja ya saya bekerja. Ketika saya di rumah, ya berarti waktu saya hanya untuk keluarga waktu itu. Jadi sekarang apalagi sudah ada anak, jadi anak saya itu sudah ngerti kalau hari Jumat misalnya seperti itu, hari Jumat itu berarti ayahnya itu nggak kerja kayak gitu. Jadi nggak boleh pergi-pergi istilahnya seperti itu. Ya itu sudah jadi konsekuensi saya ketika memang keluarga saya menuntut untuk minta ditemani seperti itu, ya saya mau tidak mau harus seperti itu. Kemudian bagaimana Pak Rizko dalam memajukan SMA ini supaya lebih baik lagi Pak? Di SMA Al Fusa itu setiap akhir tahun pembelajaran itu kita selalu membuat program atau mengevaluasi lah ibaratnya. Jadi mengevaluasi program di tahun sebelumnya dan akan membuat program di tahun berikutnya seperti itu. Jadi apakah ada program-program yang di tahun sebelumnya itu berhasil atau tidak berhasil. Nah, ketika berhasil, apakah di tahun berikutnya itu akan kita lanjutkan atau kita ganti dengan program yang lain seperti itu. Nah, kalau boleh tahu programnya apa itu Pak? Salah satunya? Program salah satunya itu kalau di SMA Al Fusa yang menjadi unggulan itu ya banyaknya alumni atau lulusannya yang diterima di perguruan tinggi negeri favorit seperti itu. Itu salah satu programnya itu. Terakhir nih Pak Rizko, sepatah kata mungkin barangkali keluarga di rumah menonton untuk keluarga. Sepatah kata berarti hanya satu kata seperti itu. Ya beberapa patah nggak apa-apa lah Pak. Ya untuk keluarga saya mengucapkan terima kasih. Sejauh ini sudah mendukung saya, terutama istri saya, anak-anak saya yang ibaratnya mungkin waktunya itu waktu harusnya bersama dengan saya, kadang ada kegiatan-kegiatan di luar yang tidak bisa saya tinggalkan, harus meninggalkan keluarga gitu. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf pada istri saya dan anak saya. Mungkin kadang ya waktu liburnya tidak berjalan secara maksimal. Mungkin seperti itu saja. Kemudian beberapa kata lagi untuk Abah sama Umi. Oh ya. Untuk Abah dan Umi itu saya mohon maaf sebesar-besarnya jika saya di dalam
memimpin atau membawa SMA Al-Fusa belum sesuai keinginan Abah dan Umi. Ya walaupun seperti itu, saya dan teman-teman akan berjuang semaksimal mungkin untuk memajukan SMA Al-Fusa. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mengizinkan saya berkhidmah di Al-Fusa. Nah, terakhir nih Pak Rizko, beberapa kata lagi untuk Al-Fusa. Beberapa kata untuk Al-Fusa? Iya. Mungkin malah butuh banyak kata ini. Al-Fusa itu bagi saya sangat berarti sekali karena Al-Fusa bagi saya sangat berarti sekali karena di Al-Fusa saya menemukan keluarga baru, saya menemukan teman-teman baru, dan bagi saya pokoknya Al-Fusa itu sangat berarti sekali bagi saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman saya, guru-guru di Al-Fusa, baik di SMP, SMA, SMK, ustadz-ustadzahnya, semuanya lah pokoknya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Rizko sudah berkenan hadir di studio TV Al-Fusa ini. Baik, demikian acara ngobrol santai di studio TV Al-Fusa. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.